قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita masih membahas tentang korupsi terkait pelaksanaan ibadah haji kaum muslimin, terkhusus di era Kementerian Yakut Kholil Qoumas. Ya. Ini ada berita setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Yakut di KPK dan kemudian KPK melakukan hitung-hitungan kaum muslimin. Ternyata nominal kerugian yang dialami oleh negara ya, atas korupsi kuota haji di era Menteri Menak Yakut Kholil Qoumas itu lebih dari 1 triliun kaum muslimin. Luar biasa. Ya. Dan kalau menurut analisa kami, ya, ini nilainya terlalu kecil kalau 1 triliun. Kalau nggak sampai 2 triliun. Terlalu kecil. Ya. Karena jumlah kuota haji yang diselewengkan itu cukup banyak. Ya, 8.400 kuota haji yang diselewengkan. Ya. Kan ada 20.000 kuota haji yang diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Ya, yang 18.400 untuk haji reguler, yang 1.600 untuk haji khusus. Tapi dibagi dua sama Yakut, ya, menjadi 10.000 haji khusus, 10.000-nya haji reguler. Artinya ada 8.400 kuota haji reguler yang diselewengkan, dijual untuk haji khusus. Sementara haji khusus itu ada yang bayarnya sampai 1 miliar lebih. Itu menurut Pansus Haji. Ya, kan luar biasa. Ya, silakan hitung saja lah. Kalau 1 miliar, nggak usah 1 miliar lah. 500 juta saja lah satu orang bayar untuk haji khusus. Ya. Sudah berapa triliun yang didapatkan dari penjualan kuota haji reguler tersebut. Itu kalau dijual untuk haji khusus. Belum kalau haji furoda yang harganya lebih mahal lagi. Ya. Coba. Ini kan luar biasa kaum muslimin, ya. Dan ini ya tindakan yang benar-benar lancang lah kaum muslimin, ya. Padahal niatan pemerintah Arab Saudi memberikan 20.000 kuota haji itu supaya mengurangi antrean jamaah haji reguler Indonesia. Lah kok malah dijual? Ya, dan jumlahnya nggak sedikit, 8.400 kuota haji. Ya tinggal kali saja lah kalau dijual per kuotanya itu 500 juta, ya. Coba, ya silakan hitunglah berapa triliun yang sudah didapatkan sama yaitu kelompok tukang mencuri uang rakyat, ya. Jadi kalau jumlah 1 triliun lebih itu masih jumlah yang sangat kecil. Bahkan 2 triliun pun itu masih jumlah yang sangat kecil seandainya KPK menentukan jumlahnya segitu, ya. Itu analisa kami berdasarkan data, ya. Ada Pansus Haji yang menyatakan ada orang yang bayar haji plus itu 1 miliar lebih. Ini menurut kami ya korupsinya ya ugal-ugalan lah kaum muslimin, ya. Sudah nggak peduli lagi masalah urusan akhirat, nggak peduli lagi masalah urusan umat, ya. Yang penting cuan, ya. Ya, coba kita baca beritanya kaum muslimin. Ini dari halaman kompas.com. KPK, kerugian negara akibat korupsi kuota haji 2024 lebih dari 1 triliun. Jakarta, kompas.com. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengatakan kerugian keuangan negara akibat dugaan korupsi penentuan kuota haji 2024 mencapai lebih dari 1 triliun. Di mana dalam perkara ini kuota haji hitungan awal dugaan kerugian negaranya lebih dari 1 triliun. Ini kata juru bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta
Senin 11 Agustus 2025. Budi belum bisa memastikan penetapan tersangka terkait perkara penentuan kuota haji tersebut karena masih dibutuhkan pemeriksaan pihak-pihak yang berkaitan dengan konstruksi perkara. Nanti akan kami update ya. Karena tentu dalam proses penyidikan ini KPK perlu memeriksa juga pihak-pihak yang mengetahui perkara ini. Sebenarnya yang dirugikan ya bukan negara. Yang dirugikan jamaah haji. Mereka sudah rela antri. Dan mereka antri bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tahun. Bukan hanya 10 tahun. Ada yang 20, 30, 40. Ya. Yang rugi jamaah haji. Ya, kalau negara apa ruginya? Ya. Yang dikelola juga dana jamaah haji. Ya. Yang dirugikan jamaah haji. Ya, jamaah haji reguler, jamaah haji plus itu yang dirugikan. Kalau plus mungkin enggak ya. Mungkin enggak terlalu lah. Jamaah haji reguler. Karena kuota jatah haji reguler dijual untuk haji plus. Ya, mungkin juga dijual untuk furoda. Ya. Dan jelas-jelas ada jamaah haji plus di tahun 2024 mereka membayar 1,1 M lebih. Itu satu jamaah haji ya, yang ketahuan dan itu diungkapkan sama anggota DPR ya, pansus haji. Jadi Bapak tidak pernah cek dong kalau misalnya ada yang minta bayar kayak kemarin itu ternyata berapa ya? 21.950. Betul Pak, mungkin ada yang lebih Pak. Padahal kan mestinya hanya bayar 8.000 kan? Betul. Tapi ada yang meminta 21.950. Bapak tidak tahu itu ya? Karena itu Pak, karena memang dimungkinkan untuk PHK meningkatkan layanan Pak. Jadi layanan itulah yang akan disepakati oleh jamaah berapa mereka sepakatnya. Karena kita hanya menentukan batas minimalnya. Batas atasnya kita tidak menentukan. Batas atasnya berapa? Enggak ada Pak itu dalam undang-undang. Oh, jadi minimalnya 8.000. 8.000 Pak. Jadi kalau batas atasnya terserah. Terserah. Kesepakatan antara jamaah dengan PHK. Jadi kalau nanti orang tuh bayarnya 1 miliar lebih boleh. Di dalam itu karena itu adalah kesepakatan antara mereka, Pak. Ini saya mau WA-kan, bacakan WA dari teman saya. Anggota komisi 8. Jadi dia bilang begini, ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel namanya ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 US dollar, Pak. Kalau saya hitung, ini serius nih, ada buktinya kok. Satu orang dong, ini satu nama, Pak. Ini satu rekening, 71.700. Jadi kalau saya kalikan ini, Pak Jaja. Iya. 71.700 US dollar, Pak, dikali 16.000 saja bulat. Itu 1.147.200.000 rupiah. Coba kaum muslimin ya. Itu satu orang bisa sampai 1,1 miliar untuk biaya haji plus di tahun 2024. Ya. Jadi ya sangat tidak mengherankan dan tidak terlalu mengejutkan kalau jumlahnya lebih dari 1 triliun. Ya, itu mungkin bisa 5, 6, 7, bahkan 8 triliun bisa jadi. Ya. Mengingat jumlah kuota jamaah haji reguler yang dialihkan ke haji plus, itu haji plus saja, itu 8.400 kuota. Ya. Jadi bisa dikalikan lah, dikali 1 miliar saja, nggak usah 100 sekian jutanya, nggak usah. Ya, itu sudah 8 triliun. Ya katakanlah nggak sampai 1 miliar, orang bayarnya 500 juta. Itu sudah 4 triliun. Ya, lebih 4 triliun. Ya. Coba. Luar biasa kaum muslimin ya. Dan setelah KPK kemarin memanggil Yakut ya, KPK juga belum menetapkan Yakut sebagai tersangka kaum muslimin. Ya, kita tunggu sajalah kaum muslimin ya. Tapi menurut berita yang sudah beredar bahwa tingkatan pemeriksaan terhadap
Yakult ini sudah masuk ke dalam tingkatan penyidikan. Dan kemudian Yakult sendiri ini sudah dicekal, ya, tidak boleh pergi ke luar negeri, sudah dicekal. Ya. Kami lihat ada postingan dari TV One kaum muslimin bahwa Yakult Khalil Qomas itu sudah dicekal, nggak boleh bepergian ke luar negeri. Ya, nggak bisa seperti kemarin lagi. Kalau kemarin waktu masih menjabat, ketika dipanggil pansus dia nggak datang. Bahkan dipanggil sampai 3 kali, nggak datang juga. Padahal kalau dipanggil pada saat itu datang, mungkin masalah haji sudah clear. Ya. Tapi karena dia nggak datang, ya mungkin masih menyusun skenario lah. Ya, jadi ada postingan dari TV One kaum muslimin bahwa mantan menak Yakult ini dicekal. Ya. Ini postingannya kaum muslimin, ya. Mantan Menteri Agama Yakult Khalil Qomas dicekal untuk bepergian ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pencekalan ini dilakukan terkait kasus yang menyeret Yakult soal dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama periode 2023-2024. Pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan surat keputusan tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 3 orang, yaitu Yakult Khalil Qomas, ya, kemudian ini siapa nih namanya, IAA ya, dan FHM, ya, terkait dengan perkara tersebut. Ungkap juru bicara KPK Budi Prasetyo Selasa 12 Agustus 2025. Ya, kita tunggu berita selanjutnya kaum muslimin. Ini sepertinya bakal semakin seru kaum muslimin. Ya, akan terlihat ya bahwa orang-orang yang selama ini sangat memusuhi dakwah sunnah, yang sok-sokan paling NKRI, ya, paling nasionalis, ternyata kelakuannya sangat menjijikkan kaum muslimin. Ya, mudah-mudahan setelah ini jamaah si Yakult Khalil Qomas juga mikir, ya, bahwa selama ini mereka ini hanya dibohongi dengan slogan-slogan yang sok-sokan saja, ya, sok NKRI, sok toleran, ya, sok paling ahlu sunnah wal jamaah, tapi ternyata bangkai, ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.